Baik teman-teman, kita mulai pelajaran pembelajaran kali ini mengenai Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Bagaimana kita memahami kedua esensi ini di dalam diri Yesus Kristus, bahwa Dia sungguh Allah, sungguh manusia, dan keduanya menyatu utuh. Maka mari kita mulai mempelajarinya. Yang pertama, mari kita lihat apa sih ciri manusia, apa sih ciri Allah, supaya kita tahu, lalu kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, kalau manusia pasti dikandung dan dilahirkan oleh seseorang, tentu seorang ibu. Yang kedua, pasti manusia itu berjenis kelamin. Kemudian butuh sandang, butuh pangan, butuh kasih sayang untuk berkembang. Kita semua membutuhkan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang. Manusia itu terikat ruang dan waktu. Jadi kita terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita hanya bisa ada di sini dan saat ini, tidak bisa ada di sini dan di sana. Berikutnya adalah berindra, bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, itu berindra. Kita punya emosi, kita bisa sedih, manusia bisa gembira, bisa senang, bisa marah, jengkel, takut, itu semua emosi, dan itu dimiliki manusia. Kemudian ciri Allah, bahwa Allah itu adalah abadi dan keabadiannya absolut. Artinya absolut, Allah dari ketiadaan dan tidak ada yang tahu bagaimana terjadinya. Allah adalah penggerak utama dari segala penggerak, bahwa Allah itu menggerakkan segala sesuatu tetapi Dia sendiri tidak digerakkan. Itulah Allah. Kemudian memiliki sifat kealahan. Karena saking keterbatasan bahasa, maka manusia menyebutnya maha dengan maha, dan itu hanya dimiliki oleh Allah, sifat maha. Maha pengampun, maha adil, maha tahu, maha kasih, maha macam-macam. Itulah sifat kealahan. Kemudian tidak terbatasi ruang dan waktu. Kita bisa membayangkan bagaimana jika Tuhan itu terbatasi ruang dan waktu. Wong Allah kok terbatasi? Maka Allah itu tidak terbatasi. Tidak terbatasi apapun sebenarnya. Kemudian kekuasaannya mutlak. Kalau kekuasaan Allah itu tidak mutlak, bagaimana? Artinya Dia bukan Allah lagi kalau tidak mutlak kekuasaannya. Dia adalah segalanya. Tentu ini hanya beberapa ciri yang bisa kita analisa. Pasti ada banyak sekali ciri Allah yang kita tidak tahu juga. Dan ini sebagai usaha manusia dalam berpikir bagaimana kita memahami Allah. Di dalam diri manusia itu ada dua dimensi yang keduanya tidak bisa dipisahkan, yaitu dimensi manusiawi dan dimensi ilahi. Saya katakan dua dimensi ini satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan, di mana dimensi ilahi itu membedakan manusia dengan binatang. Bahkan ada filsuf yang mengatakan manusia itu adalah animal rationale. Jadi binatang yang bisa berpikir. Itu sebutan untuk manusia, kata filsuf. Maksudnya dalam diri manusia itu sebenarnya ada sisi buas, ada sisi jahat, ada sisi macam-macam yang tidak yang mungkin mirip-mirip dengan binatang, tetapi justru dimensi ilahi inilah yang membedakan manusia dengan binatang itu. Kemudian hanya memancar sebagian saja dari sumber utamanya, yaitu Allah, sumber utamanya. Tetapi dalam diri manusia itu memancar sedikit saja. Jadi apa ya bahasanya? Mungkin Illuminati. Illuminati itu mendelewer atau deleweran, lelehan. Itu Illuminati. Katanya begitu. Jadi hanya kita kecipratan sifat Allah yang sedikit di dalam manusia. Nah, mari kita lihat
bukti-bukti otentik bahwa dalam diri Yesus itu terdapat kemanusiaan. Manakah dalam kitab suci? Coba kita lihat bahwa Yesus dalam Lukas 3 itu dikisahkan bahwa dia nenek moyang, silsilahnya dijelaskan sedemikian rupa. Kemudian dilahirkan oleh seorang ibu di Bethlehem. Secara historis itu tercatat dalam pemerintahan Kaisar Agustus, Lukas 2. Lalu berjenis kelamin laki-laki. Dari nubuat perjanjian lama sampai perjanjian baru terbukti Yesus lahir sebagai anak laki-laki, bahwa dia berjenis kelamin laki-laki. Kenapa laki-laki? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Pernah marah, artinya punya emosi sebagai manusia. Marah di dalam bait Allah, karena bait Allah dipakai untuk jualan. Pernah merasa takut saat di Taman Getsemani. Itu ketakutan yang luar biasa karena dia tahu paginya mau menderita sengsara dan demi penebusan. Bahkan dia sampai mengatakan, jika mungkin cawan ini bisa diambil, ya diambillah. Kira-kira begitu. Kemudian pernah merasa letih dan sedih saat melihat kota Yerusalem. Dia sedih. Kemudian wafat di Golgota, tercatat juga dalam pemerintahan Pontius Pilatus, bahwa Yesus sebagai manusia punya nenek moyang sampai dia wafat. Inilah ciri kemanusiaan yang ada dalam diri Yesus dan tercatat dalam kitab suci. Mari kita lihat ciri Yesus sebagai Allah atau bukti kealahan Yesus dalam kitab suci. Dalam Lukas 2 juga dikatakan kelahirannya disambut oleh bala tentara surga. Adakah manusia yang disambut oleh bala tentara surga saat dia lahir? Tidak ada. Yesus disambut oleh bala tentara surga. Ya memang dikisahkan waktu itu hanya para gembala yang melihat. Kedua, Yesus membawa sifat-sifat Allah yang menyatu utuh dalam dirinya. Keabadiannya absolut, terbukti setelah kebangkitan. Meskipun ada macam-macam teori di luar sana bahwa menyangkal kebangkitan Yesus, it's okay, tidak masalah. Bahwa Yesus Maha Pengampun, Maha Adil. Di mana Maha Pengampunnya? Yesus mengampuni, kisah-kisah Yesus mengampuni ada banyak dalam kitab suci. Termasuk orang lumpuh diampuni dosanya lalu sembuh, lalu diprotes oleh ahli-ahli Taurat. Ketika penjahat di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, itu hanya mengatakan, Jesus remember me when you come into your kingdom. Lalu pengampunan Yesus, tenang bro, hari ini juga engkau akan masuk dalam Firdaus bersamaku. Itu pengampunan. Kemudian Maha Adil. Ketika ada seorang perempuan kedapatan berzina, lalu dijebak, guru, perempuan ini kedapatan berzina, menurut hukum Musa harus dirajam. Menurutmu bagaimana? Pertanyaannya menjebak, tapi keadilan Yesus justru teruji di situ. Dan dengan cerdas, yang tidak punya dosa silahkan lempar batu yang pertama. Kalau ada yang berani, mesti ada yang buntung sikilnya, kakinya. Mungkin itu kan pemikiran liar. Yang ketiga, berkuasa atas maut, bangkit dari mati, jiwa dan raga. Susah dipahami, tetapi itulah iman yang didukung oleh bukti-bukti otentik. Karena tidak ada yang tahu sebelumnya mau begitu, maka tidak ada yang merekam. Seandainya ada yang tahu Yesus mau bangkit, mungkin sudah disiapkan kamera banyak. Mungkin. Tapi namanya manusia memahami wahyu Allah tidak serta-merta langsung tahu dan percaya.
Tetapi itulah bagian dari pewahyuan Allah, bagaimana Dia menyampaikan dan manusia tidak percaya, tapi Dia membuktikan. Allah membuktikan dengan peristiwa-peristiwa dan ada saksi-saksi. Meskipun ada juga yang mengatakan Yesus tidak bangkit, it's okay juga, tidak apa-apa. Yang keempat, mengatasi ruang dan waktu. Kapan? Saat kebangkitan. Bahwa Yesus bisa hadir dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Meskipun pintu terkunci, Yesus bisa masuk. Ketika seseorang dikatakan, siapa lupa saya, lalu percaya bahwa Yesus tahu sebelumnya dia berada di mana. Artinya Yesus tahu dan Dia tidak terbatasi ruang dan waktu. Maaf saya kalau ngomong selalu belepotan ya. Yang kelima adalah punya kuasa ilahi luar biasa. Ada banyak manusia yang punya semacam bisa membuat mujizat, tetapi toh itu hanya sebagian. Yesus punya segalanya. Angin, ombak, iblis, laut tunduk pada Yesus. Ini adalah kekuasaan yang luar biasa. Angin berhenti. Ombak besar berhenti. Kan luar biasa. Ini kuasa ilahi. Bahkan juga mengampuni dosa tadi, mujizat-mujizatnya juga. Iblis juga bisa membuat mujizat loh ya. Dalam arti hal-hal gaib. Kadang batu gerak sendiri, almari bergerak sendiri. Tapi iblis kadang tidak berani menampakkan wujud aslinya. Kira-kira begitu. Toh mujizatnya berbeda. Mungkin istilahnya tidak tepat kalau mujizat. Artinya iblis bisa menggerakkan sesuatu, manusia tidak bisa, dan sebagainya. Yesus tidak hanya seperti itu. Kalau Yesus itu mau, Dia bisa berkehendak apapun. Tetapi kan Yesus juga terbatasi oleh sifat kealahannya. Artinya terbatasi begini, karena saking maha baiknya, Yesus tidak mungkin jatuh dalam kesombongan. Karena kebaikannya, maka Dia tidak bisa sedikit pun bisa berbuat yang melanggar hukum-hukum Allah. Ini beberapa bukti kealahan Yesus dalam kitab suci. Pasti ada banyak sekali, tapi tidak akan bisa selesai satu malam, satu hari, satu minggu, satu tahun untuk membahasnya. Nanti videonya semakin lama. Konklusinya, kesimpulan, bahwa kitab suci Holy Bible menggambarkan Yesus memiliki ciri-ciri Allah dan ciri-ciri manusia, tertulis dan terbuktikan. Maka Yesus diimani dan secara historis juga menunjukkan bahwa 100% Allah, 100% manusia. Jangan keliru, Dia setengah Allah, setengah manusia. 50% Allah, 50% manusia. Enggak. 100% manusia, 100% Allah. Keduanya bercampur, tak bisa dipisahkan. Oke, ini part 1 supaya videonya tidak terlalu lama. Terima kasih. Silahkan juga melihat di Omah Diskusi blogspot.com karena di sana modul lengkap dan bisa di-download. Jangan lupa tunggu yang part 2. Oke, salam Omah Diskusi, semangat.